فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai taslim seakan-akan engkau melihatnya, karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada pelajaran sebelumnya barakallahu fikum beliau menyampaikan bahwasanya di antara hal yang disunnahkan adalah membaca bacaan surat-surat tertentu atau beberapa surat setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian kata penulis jawazul iktisar 'ala Al-Fatihah, bolehnya mencukupkan membaca Al-Fatihah saja. Rakaat pertama alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin Allahu akbar ruku, boleh. Rakaat kedua waladhdallin Allahu akbar boleh. Ketiga, keempat begitu saja boleh. Kenapa? Karena yang menjadi rukun adalah Al-Fatihah. Adapun salat-salat pada surat-surat lainnya atau ke ayat potongan-potongan ayat tertentu, maka itu hanya hal yang disunnahkan. Apabila Anda melakukannya maka pahalanya semakin banyak dari salat tersebut. Apabila tidak maka itu sah. Qala rahimahullah wa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Dan dahulu Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan salat Isya. Tsumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi. Lalu dia pun kembali lalu salat mengimami para sahabat-sahabatnya. Dan ini di antara dalil yang menunjukkan bolehnya bagi seseorang melaksanakan salat yang sama dua kali. Sebelumnya Mu'adz menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, dan dia adalah imam di tempat tinggalnya. Setelah salat bersama Nabi dia kembali ke tempat tinggalnya, dia menjadi imam lagi, mengimami para makmumnya di tempat dia tinggal. Dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun barakallahu fikum, ingat, salatnya yang kedua diniatkan sebagai sunnah. Dan dia tidak boleh meniatkan itu juga sebagai salat Isya-nya seperti yang sebelumnya, karena itu bid'ah. Pelaksanaan salat Isya hanya satu kali bagi seseorang. Tapi dia boleh mengulangi pelaksanaan salat itu dengan niat sebagai sunnah. Faja'aluha subhah. Sebagaimana barakallahu fikum datang dalam sebagian hadis dalam Sunan. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Afara'aitum law ja'akum umara yu'akhiruna as-shalah?" Bagaimana kiranya pendapat kalian kalau datang nanti pemimpin-pemimpin kalian yang mengakhirkan pelaksanaan salat? Mada taf'alun? Apa yang kiranya akan kalian lakukan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, sallu salata fi waqtiha. Laksanakanlah salat di waktunya. Tsumma idza ja'u fasallu ma'ahum. Kemudian apabila pemimpin-pemimpin kalian datang, salat lagi bersama mereka. Waja'aluha subhah, dan jadikan salat bersama mereka sebagai subhah, yaitu sunnah. Jadikan salat bersama mereka sebagai subhah, yaitu sebagai pahala salat sunnah. Nah, tetap laksanakan seperti salat yang lainnya, tapi salat berikutnya dijadikan sebagai salat sunnah. Nah, faraja'a dzata lailatin fa shalla bihim. Maka Mu'adz pada suatu malam pulang dari salat bersama Nabi lalu mengimami mereka. Wa shalla fata min qaumihi min Bani Salimah yuqalu lahu Salim atau Sulaim. Dan salat bersama Mu'adz seorang pemuda dari masyarakatnya dari Bani Salamah disebut Sulaim. Falamma tala 'ala al-fata, begitu salat tersebut kepanjangan dirasa oleh pemuda tersebut, insarafa, pemuda itu pun meninggalkan salatnya. Fasalla fi nahiyatil masjid, lalu dia pun salat sendiri di ujung masjid.
Wa kharaja, lalu dia pun keluar. Wa akhadha bi khitami ba'irihi wa intalaqa, lalu dia pun mengambil tali pelana ontanya dan pergi. Falamma shalla Mu'adz, begitu Mu'adz selesai salatnya, dzukira dzalika lah, hal itu disebutkan kepada beliau. Faqala, maka Mu'adz memberikan komentar dan mengatakan, hadza bihi nifaq. Sesungguhnya orang tadi, anak muda tadi itu punya kemunafikan dalam dirinya, ada kemunafikannya. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a, kata Mu'adz, saya akan laporkan apa yang ia perbuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-fata, sang pemuda berkata, wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a, saya lapor Mu'adz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama pergi melapor. Faghadaw ala Rasulillah. Maka keduanya pun pergi kepada Rasulullah di pagi hari. Fa akhbarahu Mu'adz alladhi sana'a al-fata. Maka Mu'adz menceritakan apa yang diperbuat oleh pemuda tersebut. Faqala al-fata, maka pemuda itu berkata, ya Rasulullah, yutilul mukta indaka, thumma yarji'u fayatilu alaina. Pemuda itu mengatakan, wahai Rasulullah, Mu'adz lama tinggal bersamamu. Artinya dia pulang kemalaman ini. Sudah lama tinggal bersama Nabi. Tsumma yarji, lalu setelah dia lama bersama engkau melaksanakan salat Isya, dia pulang. Fayutilu alaina, lalu dia melaksanakan salat yang panjang lagi. Sudah lambat datangnya, panjang lagi. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata, "Afatan anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat ulah wahai Mu'adz?" Wa qala lil fata. Kemudian Nabi pun berkata kepada pemuda tadi, "Kaifa tasna'u anta ya ibna akhi idza shallaita?" Apa yang engkau lakukan wahai anak saudaraku begitu kau salat? Bagaimana salatmu? Qala aqra'u bi Fatihatil kitab. Kata anak muda tersebut, saya cukup membaca Al-Fatihah. Wa as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Wa inni la adari ma dandanatuk wala dandanatu Mu'adz. Karena sesungguhnya saya enggak tahu apa komat kamit mulutmu dan juga komat kamitnya Mu'adz. Artinya saya enggak tahu apa nak baca. Mu'adz saya juga tidak tahu apa yang kau baca. Jadi yang saya baca kalau salat cuma Al-Fatihah dan ya Allah surga. Ya Allah lindungi saya dari neraka, cuma itu. Adapun komat kamit mulutnya kalian saya tidak tahu apa. Ini ucapan pemuda tadi. Ma adari ma dan danutak dan danatuk. Wala dan danatu Mu'adz. Saya tidak tahu apa yang disebut-sebutkan oleh mulutmu dan juga yang disebut-sebut oleh Mu'adz. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun berkata, "Inni wa Mu'adz haula hataini aw nahwa dha." Sesungguhnya saya dan juga Mu'adz sekitar dua perkara ini juga, yaitu minta surga dan minta perlindungan dari neraka. Qala faqala al-fata, maka pemuda itu berkata, "Walakin sayalamu Mu'adz idza qadima al-qaum wa qad khubbiru anna al-adu qad atau." Akan tetapi Mu'adz akan mengetahui bahwasanya apabila al-qaum, yang sepertinya yang dimaksud adalah masyarakatnya, apabila telah datang dan diberitakan bahwasanya musuh telah tiba, qala, artinya pemuda ini ingin memastikan kepada Mu'adz. Mu'adz akan tahu kenyataannya. Nanti kalau ada musuh, lihat, saksikan. Apakah benar apa yang dituduhkan oleh Mu'adz itu munafik? Nah. Qala faqadimu fastashhadal fata, maka musuh datang dan pemuda itu pun mati dalam medan perang. Sekiranya dia munafik, maka dia pasti lari. Sekiranya barakallahu fikum pada dirinya ada kebimbangan terhadap agama, maka dia termasuk yang pertama-tama akan mundur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika Mu'adz, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu pun berkata kepada Mu'adz, "Ma fa'ala khasmi wa khasmuk?" Apa kiranya yang telah dilakukan oleh lawan debatku dan lawan debatmu saat itu? Qala ya Rasulullah, sadaqallah wa kadhibtu. Maka Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, pemuda itu jujur, saya yang salah. Ustushhida, pemuda itu telah mati di medan perang. Nah,
Syahid barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengingkari pemuda tadi yang salatnya hanya membaca Al-Fatihah. Sehingga barakallahu fikum, ini maksud dari judul yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, jawazul iktisar ala Al-Fatihah. Boleh hanya mencukupkan membaca Al-Fatihah. Nah. Baik, naktafi subhanallahi.